Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Karumkit Brigjen Pol Dr. Prima Heru, menjadi Bapak. Yang kami hormati Bapak Karumkit Kombes Pol Mariana, menjadi Bapak. Yang kami hormati Kapolres Polda Metro Jaya, Kombes Pol rekan-rekan media yang kami banggakan, seluruh hadirat, saya tidak bisa sebutkan satu tanpa mengurangi rasa bangga dan rasa hormat saya. Rekan-rekan media, pada sore hari ini Polda Metro Jaya bersama Rumah Sakit Polri akan Rumah Sakit kami ulangi, pada sore hari ini dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri akan menyampaikan hasil rekonsiliasi yang ketiga, hasil rekonsiliasi yang ketiga dari korban kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat. Nanti yang akan menjelaskan dari Bapak Karumkit dan Bapak Wakarumkit, dari rekan-rekan, mohon izin untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kasubit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakarumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bapak Kapidokes, para PJU dari Kasubit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, dari Iden Polda Metro Jaya, penyidik dan rekan-rekan media yang kami hormati. Dalam kesempatan ini perkenankan kami dari tim DVA Polri menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban kebakaran gedung Teradron yang jenazahnya telah kami terima di Rumah Sakit Bayangkara sebanyak 22 kantong jenazah. Dan kami juga minta maaf apabila ada yang kurang berkenan, karena kami mengutamakan ketelitian, ketepatan, dan tidak semena-mena ingin cepat. Ya. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan sore hari ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025, pukul 16.53, tim DVA yang terdiri dari Biro Dokpol Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya,
IDEN Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, Forensik Odontologi UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 22 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 22 orang. Dan pada pukul 15.30 tadi kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Adapun hasilnya akan disampaikan oleh Kabid Yang Dokpol Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puspori. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, mohon izin Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun nama-nama korban yang telah kembali teridentifikasi pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantong jenazah atau jenazah nomor 011 cocok dengan data antemortem nomor 010. Teridentifikasi sebagai Asifa Mulandar, perempuan 25 tahun, alamat Babelan, Bekasi. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Kemudian jenazah nomor 012 cocok dengan data antemortem nomor 019. Teridentifikasi sebagai Siti Saadah Ningsih, perempuan 24 tahun, alamat Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Jenazah dengan nomor 013 cocok dengan data antemortem nomor 002. Teridentifikasi sebagai Emilia Salimtan, perempuan 43 tahun, alamat Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan catatan medis. Jenazah nomor 014 cocok dengan data antemortem nomor 004. Teridentifikasi sebagai Ervina, perempuan 25 tahun, alamat Jagakarsa, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, catatan medis, dan properti. Jenazah dengan nomor 015 cocok dengan data antemortem 007. Teridentifikasi sebagai Chandra Fajriati Hasanah, perempuan 19 tahun, alamat Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, dan properti. Jenazah dengan nomor 016 cocok dengan data antemortem 015. Teridentifikasi sebagai Tasya Larasati Ramadhani, perempuan 25 tahun, alamat Rawalumbu, Bekasi. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Jenazah dengan nomor 017 cocok dengan data antemortem 012. Teridentifikasi sebagai Sandy Wijaya, laki-laki 32 tahun, alamat Menteng, Jakarta Pusat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Jenazah dengan nomor 018 cocok dengan data antemortem 013. Teridentifikasi sebagai Raihansyah Pinago Sipahutar, laki-laki 24 tahun, alamat Tapos, Depok. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jenazah dengan nomor 019 cocok dengan data antemortem 014. Teridentifikasi sebagai Cynthia Leni Novaresa, perempuan 29 tahun, alamat Sidomulyo, Lampung Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, catatan medis, dan properti. Jenazah dengan nomor 020 cocok dengan data antemortem 003. Teridentifikasi sebagai Rosdiana, perempuan
26 tahun, alamat Sindangwangi, Majalengka. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, catatan medis, dan properti. Jenazah dengan nomor 021, cocok dengan data antemortem 016. Teridentifikasi sebagai Ihsanul Mirja, laki-laki 27 tahun, alamat Pidi Jaya, Aceh. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan properti. Terakhir, jenazah dengan nomor 022, cocok dengan data antemortem 008. Teridentifikasi sebagai Saiful Fajar, laki-laki 38 tahun, alamat Ciganjur, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, catatan medis, dan properti. Dengan demikian, seluruh jenazah telah kami periksa dan telah berhasil kami identifikasi. Demikian update hasil kegiatan hari ini kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikian rekan-rekan. Jadi nanti kepada seluruh korban jenazah tersebut akan diserahkan kepada penyidik oleh Rumkit, dan selanjutnya penyidik akan menyerahkan kepada pihak keluarga masing-masing korban. Selanjutnya bila ada pertanyaan dari rekan-rekan media, kami persilakan. Pan Kiri. Pak, izin Faisal dari TV One. Saya ingin bertanya, untuk ke-12 jenazah yang sudah teridentifikasi pada hari ini, apakah akan diserahkan ke keluarganya hari ini juga atau esok hari? Terima kasih. Bisa kami bantu bahwa kami sudah siap jenazah-jenazah. Kalau mungkin keluarga untuk diambil hari ini kami juga siapkan. Itu Pak. Ya. Izin Pak, saya Rama dari wartawan Harian Kompas. Apresiasi untuk kecepatan tim identifikasi korban. Tetapi yang ingin saya tanyakan yang terkait tadi kan sudah keseluruhan ya 22 Pak ya. Jadi yang sudah teridentifikasi, dari hasil identifikasi tersebut, apakah kecepatan ini juga karena kondisi korban yang masih relatif utuh atau memang ada faktor yang lain sehingga proses identifikasi ini sangat cepat. Jadi dalam waktu 2 hari semua korban sudah bisa teridentifikasi. Terima kasih. Terima kasih, kami akan menjawab. Sebetulnya ini karena ya kebersamaan tim ini, terutama dari Inavis. Terima kasih dari IDEN, karena kita ada data primer yang sangat akurat dari sidik jari. Ya. Tapi sebetulnya kekompakan dari tim ini mau lembur, kayak tadi malam sampai jam 12 malam, dan ini jam 8 sampai dengan jam 5 sore ini kita masih bekerja. Demikian Mas. Gampang identifikasi dengan sidik jari atau tadi kan ada sidik jari, struktur gigi, dan juga ada properti begitu Pak? Iya, ada identifikasi, ada odontologi, medis, dan lain-lain. Ini kombinasi Bapak. Kita akan kembali seperti teori, kita itu punya data primer 3, pertama sidik jari, yang kedua gigi, yang ketiga DNA. Data sekundernya bisa medis, bisa properti. Karena kekompakan itu sehingga data-data bisa terkumpul semua. Tidak ada, karena jenazah lumayan utuh. Ya. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, izin saya Adi dari liputan6.com. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak-Bapak. Yang pertama, ini kan seluruh jenazah artinya sudah teridentifikasi. Artinya apakah pada hari ini juga proses identifikasi ditutup atau gimana? Yang kedua, dari hasil seluruh jenazah yang sudah teridentifikasi ini, sebenarnya apakah seluruhnya penyebab kematiannya akibat menghirup gas CO? Terima kasih. Baik, yang pertama hasil berdasarkan data pengiriman jenazah dari TKP memang hanya 22, dan sejauh ini
hasil koordinasi kami di TKP tidak ada lagi pengiriman jenazah dari TKP. Dengan demikian, karena semua jenazah telah teridentifikasi, ya hari ini kita nyatakan ditutup. Namun ketika nanti ada perkembangan, ada penemuan jenazah lagi, kami siap membuka operasi DV lagi untuk mengidentifikasi jenazah yang terkeeping kembali. Gitu. Untuk kasus penyebab kematian telah disampaikan tadi pada rilis tadi pagi ya, tadi siang, bahwa memang kemungkinan adalah penyebabnya adalah adanya menghirup udara CO. Mas. Ya, bisa dipastikan seperti itu. Pak, izin Satrio dari CNN Indonesia TV. Pak, tadi menyambung pertanyaan sebelumnya. Dari tadi pagi kan disebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah menghirup karbon monoksida. Apakah ditemukan penyebab-penyebab lain selain menghirup karbon monoksida itu? Dan bagaimana sih untuk mengetes bahwa itu terverifikasi bahwa menghirup karbon monoksida? Tes apa yang dilakukan? Terus pertanyaan yang kedua, untuk keluarga sendiri yang ingin menjemput jenazah itu prosedurnya seperti apa, Pak? Mohon izin ya. Jadi berdasarkan kami melakukan pemeriksaan baik luar maupun laboratorium. Nah, dari berdasarkan pemeriksaan itu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya kematian disebabkan karena menghirup udara CO itu. Kemudian berkaitan dengan syarat-syarat, sebenarnya yang penting yang menjemput atau yang menerima adalah keluarga ini, keluarga kandung yang dilengkapi dibuktikan dengan data-data KTP, kartu keluarga bahwa benar yang bersangkutan adalah keluarga kandung, keluarga dekat dari jenazah. Karena kita tidak mau menyerahkan pada orang yang tidak jelas. Demikian. Mungkin sedikit dijelaskan juga sebagai edukasi kalau karbon monoksida itu seberbahaya apa sih Pak untuk dihirup, dan fatalitas untuk ketika menghirup karbon monoksida itu seperti apa Pak, izin? Baik, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi ketika kita normal, jadi di dalam darah kita itu ada namanya hemoglobin dan O2. Nah, jadi ketika kadar CO2 tinggi, kemampuan berikatan antara Hb dengan CO dan atau CO2 tadi lebih kuat, mungkin 20-30 kali daripada ikatan Hb dengan O2. Jadi ketika terbakar itu kan tadi kadar keluar dia CO atau CO2 itu berikatan dengan darah sehingga orang tersebut tidak bisa bernapas, makanya ada pemeriksaan darah kadar CO-nya tinggi. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Kira-kira. Oke, makasih. Saya tambahkan, tadi yang menyampaikan adalah Kabidokes Polda Metro, beliau dokter spesialis paru, jadi tahu sekali masalah patofisiologi itu. Terima kasih, Dr. Ginting. Pak, saya Pak Aya dari iNews. Mungkin saya mau nanya ke Humas Polda Metro ya Pak, terkait tim Puslap 4 mungkin yang sudah menyelidiki di lokasi terkait dengan baterai yang meledak itu, apakah memang itu pure karena baterai atau mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan baterai itu meledak Pak? Ya, kami sampaikan pada kesempatan ini mohon waktu karena tim masih masih bekerja ya. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Karungkit, Polri dan khususnya Polda Metro Jaya tidak ingin buru-buru untuk mengeluarkan statement atau menyampaikan hasilnya. Jadi lebih baik hasil yang tepat, teliti, tepat dan betul-betul akurat daripada terburu-buru ternyata tidak akurat. Jadi sekali lagi kami tidak ingin terburu-buru, betul-betul pengen hasilnya yang betul-betul yang akurat baru kami sampaikan nanti kepada masyarakat sekalian. Untuk penyelidikannya itu berapa lama ya kira-kira Pak? Tergantung dari tim nanti ya, tapi kami pastikan tim selalu berupaya untuk melakukan hal yang terbaik untuk menentukan hasilnya nanti. Saya kira itu rekan-rekan ya, sekali lagi himbauan kembali kami ingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini, selalu meningkatkan waspada ya. Jangan sampai cek lagi segala sesuatu perangkat yang ada di rumah kita, jangan sampai ada hubungan pendek ya. Apabila kita sedang istirahat bekerja atau pada saat kembali dari kantor, seluruh perangkat elektronik pastikan sudah mati, kompor yang apinya masih hidup pastikan sudah mati,
dan pastikan kondisi ruangan kerja atau rumah pas saat kita tinggal itu betul-betul safety dan aman, ya, sehingga tidak terjadi lagi korban-korban atau kejadian seperti ini. Dan mari bersama dan bersama-sama Polda Metro Jaya kita jaga Jakarta. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, boleh Pak. Pak, penyerahannya jam berapa Pak? Habis ini kita yang keluarga siap kita. Berarti kayak tadi lagi Pak, langsung ke bawah Pak. Harusnya sih iya kalau kayak tadi lagi ya. Tapi tadi situ lumayan gitu. Masa iya.